Saudaraku yang terkasih, salam jumpa lagi dengan saya di Karyaku Channel. Besar harapan saya kita semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Jangan pernah kita bosan untuk belajar memahami akan firman Tuhan, karena kita tahu firman Tuhan adalah kekuatan dan penuntun kehidupan kita. Nah, kali ini kita akan membahas tentang materi menemukan kembali jati diri di dalam Kristus. Mengapa ini kita bahas? Karena dengan perkembangan teknologi ini, khususnya generasi sekarang ini telah kehilangan jati diri. Dalam konteks modern, kehilangan jati diri sering terjadi ketika seseorang terlalu sibuk mengejar validasi dari orang lain, baik itu media sosial, karir, dan popularitas. Bahkan juga menyesuaikan diri dengan tekanan budaya sehingga nilai-nilai pribadi terkikis. Artinya mengikuti gaya tren dengan perkembangan yang ada, dan juga merasa hampa karena mendefinisikan diri berdasarkan apa yang dimiliki atau apa yang dicapai, bukan siapa dirinya. Maka di sini kita kembali kepada back to the Bible, apa kata Alkitab tentang jati diri kita, supaya kita tetap memiliki prinsip ya bahwa kita berharga di mata Tuhan. Alkitab mengajarkan bahwa identitas sejati manusia tidak ditemukan dalam pencapaian duniawi, melainkan dalam hubungan dengan penciptanya. Ini perlu ditekankan. Saat kita menjauh dari Tuhan, kita kehilangan gambar asli. Itu yang pertama. Jadi mari kita pahami supaya kita tidak mudah terkecoh dengan kehidupan ini sehingga kita mengalami depresi atau stres. Maka di sini poin yang kedua, akar masalah mengapa kita bisa kehilangan jati diri. Yang pertama, karena dosa memutuskan hubungan dan sumber identitas. Manusia diciptakan menurut gambar atau imago Dei Allah. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa atau kehidupan kita melakukan banyak kesalahan, hubungan itu menjadi retak sehingga kita mengalami ketidakkedamaian karena kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Maka manusia mencari jati diri di tempat yang salah. Contohnya kekuasaan, kekuatan, pujian dari manusia. Maka di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 27 dikatakan, maka alam ciptakan manusia itu menurut gambarnya Allah diciptakannya kita. Kita perlu di sini menyadari supaya kita tidak kehilangan identitas. Kita diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupanya. Di dalam bahasa Yunaninya, Ibraninya itu imago Dei-nya, berarti kita memiliki benih ilahi. Kita berharga di mata Tuhan. Dan juga dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Inilah yang menyebabkan ya, ketika kita berdosa kita akan kehilangan identitas kita di hadapan Tuhan, sehingga kita menarik diri untuk menemukan jati diri kita di dunia ini. Bagian B penekanannya karena tekanan dunia dan kekhawatiran. Yesus memperingatkan bahwa kekhawatiran akan kehidupan dan tipu daya kekayaan dapat mematikan kebenaran siapa kita. Sebenarnya kita menjadi budak dari apa yang kita kejar. Ya, maka diingatkan di dalam Markus 4 ayat yang ke-19 dikatakan, kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal-hal lain masuk dan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Artinya kekhawatiran hidup kita membuat kita tidak mampu lagi firman itu bertumbuh.
karena kita fokus kepada permasalahan. Maka di bagian pemahaman yang C, karena mencari pengakuan manusia bukan dari Tuhan, ini membuat kehilangan jati diri kita. Ketika motivasi utama kita adalah disukai manusia, kita akan terus-menerus mengubah topeng kita sehingga lama-lama kita lupa wajah asli kita. Artinya dengan tuntutan kehidupan duniawi, baik tadi ketenaran, pengakuan di media sosial dan popularitas tadi, maka kita akan melakukan atau memakai topeng sehingga kita tidak lagi mengenal siapa kita, who is I am, sehingga kita tidak mampu lagi untuk mengenal siapa kita. Maka di dalam Galatia pasal pertama ayat yang ke-10 dikatakan, adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah, atau adakah ku coba menyenangkan hati manusia? Sekiranya aku masih mau menyenangkan hati manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jadi kalau kita mendua hati, tidak fokus kepada menyukakan Tuhan, maka kita akan mengalami depresi karena kita tidak bisa bertanggung jawab kedua mau. Maka poin yang ketiga di sini, dampak kehilangan jati diri secara alkitabiah. Yang pertama adalah kehilangan damai sejahtera, itu sudah pasti. Hati menjadi gelisah karena tidak ada fondasi yang kokoh. Maka di dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Inilah ya dampak kehilangan jati diri secara alkitabiah, kehilangan damai sejahtera. Sudah diingatkan Yohanes 14 ayat 27. Yang kedua, kehilangan arah hidup seperti kapak tanpa kemudi. Amsal 19 ayat 21 dikatakan, banyak rencana dalam hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Jadi kehilangan arah hidup. Yang ketiga, rasa hampa dan kesia-siaan. Rasa hidup tidak bermakna meski sukses secara materi, tetapi hidupnya merasa sia-sia. Maka dalam Pengkhotbah pasal yang kedua ayat 11, kemudian aku memandang segala pekerjaan yang telah kulakukan dengan tanganku, dan sesungguhnya semuanya sia-sia dan menyusahkan hati. Jadi pemaparan firman Tuhan bahwa hilangnya jati diri dalam Alkitab sudah dikatakan di sini adalah bagaimana hilangnya damai sejahtera, arah hidup tidak fokus, dan semua rasa kesia-siaan. Maka solusinya supaya kita mengembalikan jati diri kita menurut kebenaran firman Tuhan, Alkitab tidak meninggalkan kita, atau Allah tidak meninggalkan kita dalam keadaan tersesat. Ia menawarkan pemulihan identitas melalui 3 hal ini. Yang pertama, atau langkah yang pertama adalah sadar bahwa identitas kita adalah anak Allah. Jadi kita harus sadar bahwa kita adalah anak Allah. Dan bukan apa kata orang tentang kita. Kita adalah siapa kata Tuhan, bukan kata dunia. Maka identitas tertinggi seorang percaya adalah anak yang dikasihi, atau kita berharga di mata Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Yang kedua, dalam Efesus pasal pertama ayat 5, sebab dalam kasih-Nya Ia telah menentukan kita dari semula dan Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya. Jadi oleh karena kasih Tuhan kita dijadikan menjadi anak-anak Allah. Langkah yang kedua adalah mati terhadap diri lama, atau kita mematikan kehidupan kita lama. Kita hidup bagi Kristus. Ini harus ada langkah pertobatan. Kehilangan jati diri sering terjadi karena kita masih memegang erat ego, keinginan, dan juga hasrat kita. Pemulihan terjadi saat kita menyerahkan kendali kepada Tuhan.
Nah, dalam Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Mari kita mematikan kehidupan kita yang lama. Dan juga di dalam 2 Korintus 15 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi mari kita meninggalkan atau mengalami pertobatan. Langkah yang ketiga, berakar di dalam firman dan doa. Jati diri yang diperkuat setiap hari melalui komunikasi dengan Tuhan. Firman Tuhan adalah menjadi cerminan yang menunjukkan siapa kita sebenarnya. Maka dalam Pemazmur 139 ayat 13 sampai 14, sebab engkau yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Dan juga dalam Yeremia pasal 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Jadi ini caranya bagaimana kita memulihkan kembali jati diri kita. Maka refleksinya adalah supaya kita mampu memulihkan jati diri kita, maka yang pertama evaluasi motivasi. Tanyakan pada diri kita apa yang sudah kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, ingatlah janji Tuhan. Mari kita ingat janji Tuhan. Ya, kita ingat terus janji-janji Tuhan, bahkan penyertaan. Yang ketiga, batasi suara dunia, atau jangan kita izinkan suara-suara dunia untuk mempengaruhi kehidupan kita. Yang keempat, komunitas iman. Bertemanlah dengan orang-orang yang menginginkan hidup dalam kebenaran atau hidup dalam kebenaran. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita pulihkan jati diri kita di hadapan Tuhan. Kita percaya kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak yang rajani, yang dikasihi Tuhan oleh karena kasih anugerah-Nya. Sedikit pemaparan firman Tuhan untuk memulihkan jati diri kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena Engkau menciptakan kami menurut gambar-Mu. Ampuni kami jika selama ini kami mencari jati diri dalam hal-hal duniawi, pujian manusia dan mencapai semata. Kami menyadari bahwa tanpa-Mu kami kehilangan arah. Hari ini kami memilih untuk menemukan kembali identitas kami sebagai anak-anak-Mu yang dikasihi. Tolonglah kami untuk tidak lagi hidup bagi diri kami sendiri, melainkan bagi Kristus. Kuatkan iman kami agar kami tetap berdiri kokoh dalam siapa kami dalam Engkau Tuhan. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudaraku, sedikit pemaparan bagi kita. Mari kita percaya bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Demikian pertemuan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.